sobat semua, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, masih suasana Piala Dunia dan masih banyak kejutan-kejutan yang terjadi. Dan bahkan sampai hari ini belum ada tim yang lolos ke 16 besar ya. Belanda, Ekuador bermain 1-1 dan bahkan Iran mengalahkan Wales 2-0. Wow, luar biasa kejutan-kejutannya ya sahabat Bob. Kita tunggu aja apa yang akan terjadi selanjutnya. Sahabat Bob, sebelum lanjut silakan subscribe dan klik loncengnya. Thank you. Wow, sahabat Bob, gue pengen bahas adalah bagaimana update tentang Marcus Thuram yang benar-benar gencar Inter mengejar Marcus Thuram ya. Bahkan Ausilio sudah bertemu dengan agen Thuram di Qatar. Apa yang dibilang sama agen si Marcus Thuram terhadap Ausilio? Ausilio diberitahu oleh agen Thuram bahwa pemain Prancis itu memiliki sedikit niat untuk pindah di bursa transfer Januari ya, dan akan senang tetap di Gladbach sampai Juni dan kemudian membuat keputusan masa depannya di musim panas. Ya, wajar ya. Yang namanya Marcus Thuram lagi digandrungi banyak sekali Chelsea, ada Liverpool, ada Arsenal, bahkan Juventus ya. Jadi ya wajar aja dia punya bargaining power ya, sahabat Bob ya. Ya, tapi Gladbach kan pengen jualnya di Januari supaya dapat uang 10 juta, ya kan? Nah, kita nggak tahu apa yang terjadi. Yang paling penting sekarang Ausilio lagi benar-benar gencar bagaimana istilahnya mencoba bernegosiasi, bisa nggak? Karena ya kalau kita berpikir di Juni kita pasti akan kesulitan mendapatkan Marcus Thuram karena banyak sekali klub-klub Inggris berani menggaji tinggi, sahabat Bob ya. Kalau Inter paling bisa menggaji 4-5 juta ya. Nah, itu sahabat Bob. Tapi sahabat Bob, kita nggak perlu khawatir sebenarnya kalau kita nggak dapatkan Thuram. Kenapa? Marcus Thuram ini punya riwayat cedera yang panjang, sahabat Bob ya. Ini ada catatannya ya. Itu 2019 aja dia pernah cedera gangguan pada lutut. 2020 cedera ankle, dan sama gangguan pada lutut lagi 2020, gangguan aduktor, gangguan pada lutut paling sering ya, sahabat Bob ya. Jadi dan juga gangguan pada betis. Nah, waktu Inter batal membeli dia waktu itu ternyata ligamennya terputus ya. Iya, ternyata nah, coba kita bandingkan dengan Korea ya. Korea juga 2019 gangguan aduktor, cedera betis ya, sering cedera betis, gangguan otot ya, paling cedera hamstring. Jadi ya kayak kita nih, Inter udah berjudi membeli Korea ya. Padahal punya riwayat panjang cedera. Inter berani mengeluarkan uang 31 juta. Apakah Marcus Thuram Inter akan mau juga seperti itu? Gimana pendapat sahabat Bob? Silakan komen. Mau nggak membeli pemain-pemain yang rentan cedera? Ya, walaupun Marcus Thuram ini sekarang lagi ganas 10 gol di Liga Jerman, tapi kalau orang udah punya sejarah cedera seperti ini nggak akan berhenti. Contoh kayak kita punya Sensi. Sekarang Monza aja tidak berniat untuk mempermanenkan dia. Cedera lagi gitu. Kayak Korea, ya baru mau main sebentar, cedera lagi. Apakah kita mau seperti itu Thuram? Ya, banyak sahabat Bob. Kenapa? Kita juga punya lini serang kita ini nomor 2 terbaik loh di Italia ya. Di Liga Italia nomor 1 Napoli kita ada 34 gol. Jadi sebenarnya kita nggak ada masalah. Cuman ya karena Korea rencan cedera makanya kita perlu pelapis. Apalagi Lukaku juga belum fit. Tapi berita baiknya tadi gua baca bahwa kemungkinan dia bisa bermain nanti karena di pelatihannya Belgia dia sudah ikut bergabung sama teman-temannya. Semoga aja sahabat Bob dia bisa pulih dan bisa nanti membantu Inter di Januari sampai Juni, sahabat Bob ya. Ini luar biasa. Nah, menurut gua kalau gua pribadi ya kalau orang rentan cedera begini ngapain dikejar. Cuman ya nggak tahu apa perhitungannya Inter gitu loh. Ya, semoga aja lah kalau memang orang yang rentan cedera begini ya jangan sampai kita mengorbankan jual pemain terus beli pemain seperti ini gitu. Kan
Kan karena ada kan beritanya bahwa Dum-Dum dijual itu untuk membiayai Markus Thuram. Padahal sebenarnya kalau di awal yang pernah di video gua bahwa Dum-Dum itu dijual untuk menyelamatkan neraca kasnya Inter gitu loh. Karena untuk mempertahankannya sampai Juni gitu loh. Itu karena kan Dum-Dum harganya sekitar 30 sampai 40 juta dan Chelsea sudah ada peminatnya sahabat Bob ya. Kita lihat aja lah nanti ya sahabat Bob. Nah, nih. Jadi kalau istilahnya Dum-Dum dijual, ya, Dum-Dum dijual, siapa sih penggantinya? Penggantinya adalah Wilfried Singo, ya. Wilfried Singo ini kan pemain Torino ya. Kalau menurut gua sih ya nggak istimewa banget sih. Kalau dibandingkan dengan Dum-Dum ya jauh lah Dum-Dum dibanding Singo ya. Apalagi kalau kita lihat statistiknya jauh lah gitu loh. Tapi nggak tahu apa pertimbangannya Inter lagi. Kenapa? Karena kan Singo ini kan kontraknya kan habis 2024, jadi harganya kan juga nggak terlalu mahal lah ya. Apalagi kalau misalnya Inter kan juga Valentino Lazaro kan juga dipinjemin ke Torino. Kemungkinan Januari ini akan dipermanenkan ya. Kalau memang Wilfried Singo ini mau dibeli, ya ini kan bisa aja tukar tambah gitu kan dengan Lazaro ya. Ini tergantung bagaimana dengan Torino sendiri gitu loh. Ini pengganti Dum-Dum salah satu. Yang kedua pengganti Dum-Dum adalah Emerson Royal ya, pemain Tottenham Hotspur, sayap kanan juga. Ini juga tidak sering juga sih kadang-kadang dipakai sama Conte ya, tapi kadang-kadang sering dicadangin gitu loh. Nah, Inter Inter lagi menargetkan Emerson ini sebagai pengganti Dum-Dum. Nah, kemungkinan di Januari pinjam. Nah, nanti di Juni dipermanenkan. Itu rencananya Inter terhadap Emerson gitu loh. Karena ya memang Dum-Dum ini kan Chelsea yang paling ngebet ya mendapatkan mendapatkan Dum-Dum ya. Ya kita lihat aja lah nanti apakah memang Dum-Dum akhirnya dijual. Ya mungkin yang kurang suka dengan Dum-Dum senang lah ya kalau Dum-Dum pergi dari Inter ya. Tapi penggantinya menurut gua nggak gampang ya. Ya sekarang bagaimanapun ya Dum-Dum pernah bermain jelek ya. Tapi belum ada loh yang pengganti dia ya di Inter, belum ada yang bisa menyamakan seperti dia. Ya sama lah posisi dia dengan Di Marco itu sama gitu loh. Jadi ya apakah Dum-Dum pergi atau tidak kita akan lihat aja nanti ya. Jadi ya penggantinya apalagi kan juga anaknya Inzaghi di Lazio, Lazzari itu kan juga sebagai kandidat, tapi kayaknya dia udah perpanjangan kontrak di Lazio gitu loh. Kita lihat aja lah nanti siapa yang akan menjadi pengganti Dum-Dum seandainya Dum-Dum dijual sahabat Bob ya. Ini yang paling penting bagaimana ya. Nah, ini ada yang menarik sahabat Bob, ini bicara tentang Scudetto ya. Mantan penjaga gawang Napoli Lezzo berbicara tentang perjuangan Napoli untuk Scudetto ya. Dengan adanya break sekarang membuat Napoli hanya memiliki kepastian. Tim Spalletti memiliki performa dan permainan yang dapat dikenali. Mereka mendapatkan konversi di Eropa. Jadi bagaimana dengan Liga Champions? Saingan utama bagi saya itu Inter. Dalam hal struktur dan potensi tim, saya melihat Milan lebih ragu-ragu dan tidak terlalu lapar dibanding tahun lalu. Mereka tim yang kurang seimbang dibanding Napoli. Ya benar sih ya. Kalau kita lihat Milan nggak seganas kayak musim lalu. Walaupun dia di atas kita sekarang beda 1 poin ya. Tapi artinya ya benar juga kata Lezzo ini ya. Dan dia malah memperhitungkan Inter gitu. Apalagi nanti kita di tanggal 4 Januari akan ketemu dengan Napoli. Ini akan salah satu pembuktian. Kalau Inter bisa kalahin Napoli, artinya tidak ada yang tidak bisa dikalahkan di dalam sepak bola sahabat Bob ya. Jadi ini benar-benar peluang Inter untuk menggeser nanti ya. Ya bukan menggeser sih, artinya membuka mata orang bahwa Napoli itu bisa dikalahkan ya. Itu sahabat Bob. Nah sahabat Bob, ternyata Gagliardini ini banyak sekali peminatnya. Bahkan Torino juga pengen membeli Gagliardini. Tapi kan katanya Gagliardini kan nggak mau pindah, maunya pindah di Juni ya. Kita lihat aja lah nanti. Inter juga pasti pengen menjual di Januari. Cuman kan nggak ada pelapis ya. Sebenarnya banyak pelapis-pelapisnya kan juga ada Aslani ya kan. Tapi nggak tahu. Tapi Torino juga ikut dalam perlombaan untuk mengejar
si Gagliardini. Ya semoga aja lah banyak yang berminat. Januari dilepas ya, Inter minimal dapat duit lah 5 juta sampai 6 juta ya dari penjualan Gagliardini ya. Terus kabar baiknya sahabat Bob bahwa Dzeko sudah mau memperpanjang kontrak, tapi ya Dzeko tidak mau dipotong gaji ya. Ini yang pernah gue bilang juga bahwa Dzeko masih layak menurut gue digaji 5 juta ya. Kalau digaji 3 juta ya mungkin masih banyak tim-tim yang mau menggaji dia 5 juta bahkan 6 juta di luar sana sahabat Bob ya. Bahwa kontribusi dia walaupun umurnya nanti di Maret 37 tahun, tapi ini akan membuktikan bahwa dia masih hebat, masih kuat. Dia itu seperti Cristiano Ronaldo sahabat Bob ya. Jadi kita berharap Dzeko memperpanjang kontrak, dan manajemen ya menurut gua sih wajar-wajar aja ya, karena dia juga punya bargaining power dan dia punya kontribusi besar ke Inter. Jadi wajar aja dia nggak mau dipotong gaji sahabat Bob ya. Ini buat Dzeko ya. Gua berharap Dzeko benar-benar benar-benar istilahnya dia perpanjang kontrak, dan istilahnya dia benar-benar bisa di 2023 sampai 2004 tetap ada di Inter sahabat Bob. Nah sahabat Bob, ini kan mengenai kapten kita Handanovic. Handanovic ternyata sudah tidak betah ya menjadi cadangan ya. Itu jadi ya kemungkinan dia tidak perpanjang kontrak dan dia akan pergi di Juni yang memberi jam bermain yang lebih banyak sahabat Bob. Nah ternyata Inter mengincar Cragno sebagai pelapisnya Onana. Cragno ini ada aslinya pemain Cagliari, sekarang dipinjemin ke Monza. Ternyata di Monza dia tidak bisa menggeser Gregori ya. Gregori ini kan juga mantan kiper Inter ya, yang bermain bagus di Monza. Jadi ya susah gitu loh kalau untuk menggeser Gregori. Jadi ya kemungkinan Cragno ini pelapis harganya kurang lebih sekitar 4 juta. Ya tinggal bagaimana negosiasi ya nanti sahabat Bob ya. Semoga aja lah, dan kita doakan juga kapten kita Handanovic semoga mendapatkan klub yang bisa memberikan dia bermain, karena ya mungkin dia masih bisa bermain 1 atau 2 musim ke depan lagi sahabat Bob ya. Ini buat Handanovic sahabat Bob. Jadi ya itu update-update gua untuk hari ini sahabat Bob. Yang paling penting tetap semangat ya, penuh gairah, dan terus skip smile. Sampai ketemu lagi dengan Boom Bob. Bye bye. Ci vediamo. Yes.